action let's go trouble 찾으러 Nah, nama saya Muhammad Rahmat Atamimi. Saya 1011-422-83. Saya akan membahas tentang sejarah hukum aliran kritis di dunia dan di Indonesia. Sejarah hukum kritis. Aliran hukum kritis atau juga disebut critical legal study muncul pada awal abad ke-20. Nah, aliran hukum kritis muncul sebagai bentuk kritik kepada aliran hukum positif yang dianggap terlalu dogmatis. Gerakan studi hukum aliran kritis ini muncul di Amerika pada tahun 70-an yang terinspirasi dari pemikiran kiri, terutama pada kelompok mazhab Frankfurt. Nah, aliran hukum kritis berkembang sebagai bentuk respon terhadap pemikiran aliran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Selanjutnya, sejarah hukum aliran kritis berkembang di Indonesia. Di Indonesia sendiri, aliran hukum kritis dikaji dan dikembangkan oleh beberapa ahli hukum kita yang berada di Indonesia. Perlu kita ketahui, tujuan dari para ahli hukum kita mengkaji aliran hukum kritis dan lain dan tidak bukan untuk mengetahui proses pembentukan dan penerapannya di Indonesia. Nah, ada salah satu nama yang perlu kita kenal, yaitu Sajipto Raharjo, yang merupakan salah satu pemangku aliran hukum alternatif. Salah satu karya tulisan Sujipto Raharjo ini yang berjudul Tinjauan Hukum Kritis sebagai pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia. Nah, dalam kajian-kajian tersebut, Raharjo mengkaji ulang tentang bangunan epistemologi, di mana wacana keagamaan menjadi sebuah landasan kerangka berpikirnya umat Islam, khususnya dalam diskursus hukum Islam, yang menjadi atau dipakai sebagai respon untuk merespon zaman. Nah, harus kita ketahui, kritik terhadap hukum aliran kritis merupakan dekonstruksi yang bertujuan untuk mengkaji ulang bangunan epistemologi wacana keagamaan yang menjadi landasan kerangka umat Islam berpikir. Dalam sejarah di Indonesia, kajian hukum aliran kritis sangat membantu dalam bentuk mengidentifikasi serta mengkaji kontradiksi dalam hukum. Harus kita akui bersama, hukum aliran kritis menyediakan basis teoritis sebagai pembangunan hukum yang lebih berkelanjutan dan mencakup keterampilan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu saja pembahasan tentang sejarah hukum aliran kritis, baik secara keseluruhan maupun sejarah berkembangnya hukum aliran kritis di Indonesia. Yang harus kita akui, hukum aliran kritis sangat-sangat membantu hukum yang berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Yasir Arafat Al-Habsyi dengan NIM 1011-42243. Saya mahasiswa aktif semester 3 jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, Bapak Dr. Erman Irahim SPD SHMH, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, berdirinya saya di sini untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan Critical Legal Studies. Critical Legal Studies merupakan aliran hukum yang menentang, menolak, serta merasa tidak puas terhadap aliran liberalisme. Di mana aliran liberalisme ini merupakan aliran yang memandang bahwasanya hukum dan politik adalah dua hal yang berbeda. Nah, dalam aliran liberalisme ini sendiri memandang bahwa hukum itu netral terhadap politik. Sementara Idewa Gede Atmaja dalam bukunya menyebutkan bahwa pada tahun 1977 di Amerika Serikat telah terjadi sebuah perkumpulan kecil yang bernama Convention on Critical Legal Studies, yang dimana tokoh terkenal dari aliran ini adalah Duncan Kennedy dan kawan-kawan. Nah, aliran ini memandang bahwa studi hukum dan juga rule of law hanyalah fiksi belaka, dikarenakan rule of law ataupun hukum itu sendiri akan tetap
memihak kepada hukum liberal modern dan juga akan tetap berpihak kepada politik itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firmansyah dengan NIM 1011422269 dari kelas G semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul penerapan aliran hukum kritis yang ada di Indonesia. Baik. Aliran kritis dapat diterapkan dalam berbagai konteks, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Sebagai contoh, dalam manajemen proyek, penerapan aliran kritis melibatkan identifikasi dan fokus pada tugas-tugas kritis yang memengaruhi waktu penyelesaian proyek. Dengan menentukan tugas-tugas ini, tim dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, mengurangi resiko keterlambatan, dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Aliran hukum kritis adalah suatu aliran dalam studi hukum yang menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya. Penerapan aliran hukum kritis melibatkan analisis mendalam terhadap hukum dan institusi. Sebagai contoh, dalam konteks hukum pidana, penerapan aliran ini dapat terlihat dalam kritik terhadap ketidaksetaraan sistem peradilan atau penelusuran dampak sosial kebijakan hukum tertentu. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anwar dengan NIM 1011422289 dari kelas G semester 3. Baik, saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul apakah aliran ini dapat bertahan di era saat ini. Oke, aliran hukum kritis tetap relevan di era saat ini, terutama karena kemampuannya untuk menganalisis ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Dalam menghadapi perubahan sosial dan tuntutan keadilan, aliran ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi pada diskursus hukum kontemporer. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 들의 저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러